Halo Elektrician, bertemu dengan gue Ekin Yursel di Eltraktif atau Elektroatraktif. Nah, kali ini kita bakal kedatangan dua tamu spesial dari delegasi KMTE FKMI periode 2021-2023. Nah, di podcast kali ini kita nggak hanya cuma ngobrol-ngobrol atau cerita-cerita aja, tapi para bintang tamu gue yang ini bakal memberikan informasi kalian tentang FKMI ini. Nah, jadi stay tune di Eltraktif dan dong, main dong, semangat bro, semangat dong. Aduh ngantuk banget nih mentang-mentang malam ya kan. Sorry bang, sorry. Bang, oke, kita sambut dulu Bang. Silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama gue Ansar Bashir Nursal dari angkatan 2020 dan gue menjabat di Departemen Ristek sebagai staf. Dan gue Muhammad Raditya Rahman, biasa dipanggil Radia, dari angkatan 2020 juga. Gue di Departemen Advokom. Oh, Abang sebagai advokat, sebagai Staf Ristek. Ristek. Nah, jadi kalau di FKMI itu gimana sih Bang? Coba bisa jelasin nggak? Ke audiens gua. Oke. FKMI itu gimana? FKMI itu sebenarnya singkatan dari Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Elektro Indonesia. Nah, sesuai dengan namanya sih sebenarnya, FKMI itu forum himpunan, dari beberapa himpunan tuh dikumpulin, dijadiin suatu wadah gitu untuk saling bertukar pikiran aja terkait dengan dunia keelektroan. Bisa dari dunia pekerjaannya ataupun dari ilmu-ilmu pendidikannya gitu di universitas-universitas. Kadang kan di setiap universitas kan beda ya. Betul. Untuk cara berpandangnya dan lain-lainnya lah, dari dosen-dosennya juga segala macam. Itu beda. Itu sih kalau dari FK tuh sebenarnya apa gitu. Jadi kalau emang awal-awalnya emang kalau gak salah gue kan sempat riset juga tuh, ya kan dibentuknya itu di UI tahun 1988 ya kalau nggak salah ya, betul gak? Ya, pertama kali ya di UI, cuma dibentuknya itu di Udayana. Udayana. Nah itu dari, sorry gue potong, dari awal emang dibikin emang tujuannya itu cuma buat brainstorming doang. Untuk awal sih ya, dan juga kan buat membantu mungkin pemerintah juga ya dengan teknik pada saat itu ya, di tahun gue belum lahir lah itu ya, di tahun 88 pertama kali mengadakan forum lah di UI tahun 1988. Itu sebenarnya buat ngajak univ-univ yang lain untuk kita inilah persatuan teknik lah, teknik elektro sendiri gitu. Dengan adanya forum itu kan, jadi dari universitas lain nih nanti di dunia kerja udah saling tahu gitu dari univ mananya ya, relasinya segala macam. Jadi untuk sekarang FKMI itu apa masih sama kayak dulu, masih brainstorming doang, ngobrol-ngobrolin ide gitu, atau ada kegiatan lain Bang selain brainstorming doang? Nah, kegiatan-kegiatan dari FKMI itu seperti yang namanya rapat pengurus bulanan, itu ada terbagi lagi. Ada seperti rapat departemen, rapat dari seluruh pengurus dari FKMI itu sendiri. Ada juga kajian yang dilakukan dari Departemen Ristek, kemudian ada seminar, kemudian ada rakorwil, rapat koordinasi wilayah, dan ada munas, musyawarah nasional, dan juga FKHMI sendiri juga terkadang sering ikut melakukan pengabdian masyarakat. Oh, pengabdian masyarakat juga. Oh. Contohnya itu kayak gimana tuh Bang, pengabdian masyarakat itu? Bisa jelasin nggak? Terkadang dari FKMI sendiri itu melakukan riset terlebih dahulu di tempat-tempat yang jangkauannya itu membutuhkan bantuan dari beberapa desa untuk lebih ditingkatkan lagi teknologinya. Jangkau kayak perkampungan gitu-gitu ya, daerah pinggir gitu ya. Itu ada bikin alat-alat gitu berarti kayak pembangkit listrik gitu-gitu ya? Iya. Ada. Ada. Itu justru memang membantu banget sih ya. Apalagi kalau PLN kan masih belum sepenuhnya kan bisa mencakup semuanya. Nah jadi tadi kan Abang kalau nggak salah nyebutin ada beberapa departemen tuh. Bisa tolong jelasin nggak Bang? Karena kan jarang tuh ya, yang gua riset aja susah untuk mencari apa sih tugas-tugas departemen. Bisa dijelasin nggak Bang? Tugas-tugas itu ngapain aja sih Bang departemennya? Kalau departemennya tuh
pertama dari Ristek ya, riset dan teknologi. Nah itu tugasnya ya sesuai namanya lah, terkait dengan meriset teknologi apa sih yang akan terjadi dan sedang terjadi gitu. Karena supaya si FK sendiri ini tidak ketinggalan zaman lah hitungannya. Iya, up to date lah. Untuk apa ya? Di pengabdian masyarakatnya juga kita udah tahu lah untuk mau ngapainnya segala macam. Terus juga ada PSDM. PSDM ini tugasnya itu sesuai dengan namanya sumber daya manusia. Jadi di si PSDM ini tugasnya itu lebih ke arah memanajemen manusianya dari setiap himpunan. Contohnya gimana, Bang? Jadi mengadakan kayak ya acara-acara inilah, mengadakan kayak LKMM gitu, latihan kepemimpinan dari orang-orangnya, dari pengurusnya dan juga himpunan-himpunan yang lain gitu. Kayak jadi kita ngajak himpunan kayak kita nih KMTE ataupun himpunan-himpunan yang lain yang tergabung di FKMI ini untuk masuk ke situ untuk kita kayak brainstorming lagi sih jatuhnya di gimana cara memimpin ataupun gimana cara membagi waktu dan lain-lainnya lah. Tuh, terus departemen gue sendiri itu ada Advokom. Advokom tuh nama lainnya kalau kita sebut tuh Kominfo lah. Jadi kita menyebarkan informasi-informasi yang ada di FKMI itu sendiri, dan himpunan-himpunan yang tergabung di FK itu bisa di apa ya, kayak apa Sar? Lebih ke arah ini ya? Lebih ke Media partner ya? Lebih ke arah informasi yang akan diberikan oleh Advokom sendiri atau FKMI sendiri, biar supaya para pendengarnya atau para pengikutnya itu mengikuti apa info-info dari FKMI sendiri. Bang, lu jangan tegang gitu, Bang. Butuh air lu. Air, asisten, air, cepat ini. Ini tegang banget nih, gimana sih ini? Kacau loh. Maaf ya, ini asisten saya ini memang masih amatir, dia maaf banget ya. Nah, gitu dong. Nah, minum aja Bang ya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya itu ada Kuirus. Kuirus ya sesuai dengan namanya ya, mencari dana untuk kegiatan-kegiatan kita di FK selama ini. Salah satunya buat pendanaan juga di pengabdian masyarakat, karena itu kan butuh alat dan lain-lain. Juga kita mengadakan sendiri dengan adanya hadirnya Kuirus gitu. Ya. Kemudian ada Sosmas, sosial masyarakat, yang dimana sosial masyarakat ini terkadang ikut berpartisipasi di adanya pengabdian masyarakat. Nah, itu mereka biasanya kerjasama dengan Ristek untuk melakukan kajian di mana tempat yang harus dijangkau untuk dilakukan pengabdian masyarakat ini. Jadi dia milih tempatnya, lokasinya gitu ya. Selain itu juga Sosmas juga berperan untuk penggalangan dana ya. Jadi kita juga melakukan penggalangan dana ketika ada bencana, kemarin juga di Cianjur, terus juga di daerah Banten ya, yang waktu itu banjir. Oh iya. Itu juga kita mengeluarkan dana untuk itu juga. Paling untuk itu, untuk apa ya, departemennya itulah. Sisanya itu apa ya, kayak ketua di sana itu sebutannya koordinator wilayah sih. Oh jadi FKMI itu dibagi jadi beberapa wilayah. Iya. Dan ketuanya itu mencakup semua wilayah atau wilayahnya itu aja? Wilayah kecilnya aja. Wilayah kecilnya aja. Kayak kita kan wilayah 7 itu berarti wilayah Jawa Barat. Oh, ada nomornya? Ada nomornya. Ada berapa kira-kira nomor? Nomor tuh 11 ke 12. 11. Dan kita kalau nggak salah Jawa Barat tuh ke-7 ya? 7 ya, betul ya? Itu kan saya sempat riset juga ya. Katanya Provinsi Jawa Barat kecuali Bekasi dan Bogor. Itu kenapa betul ada kecualinya? Iya, karena ini Bekasi dan Bogor tuh termasuk ke Jabodetabek kan. Dari Jabodetabek, makanya di wilayah 6 tuh kalau nggak salah Jabodetabek dan Banten. Jadi dia apa ya, cakupannya jauh lah kalau untuk ke Jawa Barat sendiri gitu. Makanya dipisah lah untuk Bekasi dan Bogor itu masuk ke daerah Jabodetabek. Oke, nah Bang, gue pengen nanya deh Bang.
Gimana sih lu bang caranya jadi delegasi itu, entah dari amanah kah kayak dari yang delegasi sebelum turun ke lu dipilih, atau lewat kayak biasa voting suara, itu kayak gimana bang cara lu kepilihnya? Kalau gua dulu tuh dari kemauan diri sendiri dulu sih, mau apa enggaknya untuk ikut berpartisipasi dalam delegasi FKHMI untuk KMT sendiri. Nah setelah itu kita ada tes dari senior untuk ikut wawancara, untuk ikut ikut jadi delegasi. Ya kalau gue itu. Sama sih, sama aja runtutannya gitu, caranya. Dari pertama tuh kita ini ya, dari satu kemauan tuh nanti kita bikin esai diri, terus sebelum masuk lu sebenarnya harus banget tahu tentang FK, dan itu bisa kalian cek sebenarnya di websitenya FK. Itu ada, cari aja FKHME wilayah 7. Kalau emang mau tahu itu ada website itu berupa blogspot. Kalian bisa lihat di situ, departemen juga ada di situ. Secara singkat ada di situ semua. Bikin esai kayak gitu, habis itu masukin ke departemen PR-nya KMT ya. Setelah itu ada wawancara. Nah, habis itu tungguin aja. Info selanjutnya itu nanti akan disebarkan di PR-nya KMT. Entah itu kalian lulus seleksi atau enggak gitu ya. Iya. Ada namanya. Oke. Nah, jadi kan sekarang udah jadi nih delegasi gitu ya. Pasti ada dong kayak suka duka, kayak kayaknya jadi FKMI nggak seseneng yang gue kira dulu, sesuai ekspektasi itu. Ada nggak kira-kira bang? Nah, atau ya kalau itu coba tanya ke temen gue nih, Ansar nih. Gimana sebagai perantauan ya? Iya. Kalau dari gue sendiri sih dulu tuh waktu awal baru masuk di FKMI itu gue masih online. Masih online. Nah, jadi pas gue masih di Sulawesi itu mereka adakan yang namanya rapat pengurus untuk pertemuan pertama. Nah di situ mulailah rancangan untuk FKHMI kedepannya gimana. Nah kemudian selanjutnya gue juga jarang ikut berpartisipasi di pengabdian masyarakat kemarin karena sempat pulang ke Sulawesi. Dan kebetulan pengabdi masyarakat itu di daerah Iya. Sulawesi juga. Di area Jawa Barat. Jadi belum tahu nih bang, yang itu belum tahu ada keluh kesahnya, belum tahu gitu ya. Kesannya sebenarnya apa ya? Kalau dari selama 2 tahun lah ya jadi pengurus, banyak sih sebenarnya, banyak juga kayak ya kita banyak pergi juga kan, rapat waktu itu bareng delegasi yang lain kan, delegasi dari kita itu 5. Iya. Kita tuh berangkat ke Cirebon waktu ya. Iya. Dan ketika berangkat tuh kita juga sempat nyasar sampai Karawang. Kita nyasar sampai Karawang waktu itu karena salah keluar masuk tol. Betul. Akhirnya panik lah di situ ya, sampai jam, kita pulang jam berapa ya? Sekitar jam 12 ya. Iya. Kita baru balik ke Bandung lagi jam 12 malam karena sempat nyasar. Misalnya gara-gara Google Map atau gimana? Ya jadi karena ya namanya juga orang habis rapat kan capek, terus kita nyanyi-nyanyi ngobrol, Hilang fokus dah. hilang fokus. Orang harusnya belok ke Bandung, kita lurus. Terus sampai Karawang. Melenceng dari tujuan ya. Iya. Paling ya gitu-gitu aja sih. Suka-suka dukanya ya banyak, kayak uang kepake sendiri kan, udah pasti itu ya. Karena perjalanan jauh. Ya gitu-gitu aja lah. Justru nggak begitu berasa ya dukanya, justru sukanya lebih banyak ya. Banyak Oke. ininya. Nah, gimana sih bang? Kan abang-abang juga masih berkuliah kan, ya kan, punya job kerjaan di kampus, juga salah satu KMTE juga kan. Gimana sih Jarum bang? Bisa bagi waktu antara waktu perkuliahan dengan khususnya FKMI itu gimana caranya bang?
Kalau untuk pembagian waktu ya sebenarnya kalau kalian jadi delegasi itu tuh nggak ini sih, nggak akan nabrak sih waktunya. Karena sebagai delegasi itu nggak setiap waktu ada gitu. Kadang sebulan sekali, kadang juga 2 bulan sekali gitu. Jadi nggak akan pernah nabrak sih untuk waktu dengan perkuliahan gitu. Dan juga fleksibel sih untuk FK. Kadang juga rapat-rapatnya dilakukan secara online juga karena memang terkendala jarak kan. Jadi orang-orang ketua wilayah juga ngerti lah ya, pasti ya. Nah, kadang juga itu kalau misalnya mau rapat itu ditanyain dulu. Ada yang bisa ini gak, ada yang kendala ini gak, buat agar supaya semua delegasi bisa ikut dalam rapat tersebut. Jadi diatur lagi Diatur jam lagi. waktunya. Tadi kan gue udah nanya tentang perkuliahan lu, cara bagi waktunya gitu. Gue sekarang pengen nanya karena kan abang kan juga FK, apalagi delegasi. Nah, gue berharap sih, atau bukan berharap sih, pastinya punya benefit sendiri, ya kan? Setiap organisasi punya benefit yang berbeda. Nah, untuk abang-abang sekalian ini, FK ini benefitnya apa yang kalian dapat? Ya kalau dari benefitnya sendiri ya, selain ya gue bisa ketemu banyak orang gitu. Terus juga gue tahu jadinya beberapa kata Sunda yang halus juga. Nah, habis itu juga gue juga kemarin dengan KMTA akhirnya berhasil untuk buat safari dengan UPI karena UPI itu maksudnya kita sama UPI itu lumayan dekat juga di FK gitu. Paling benefit dari gue sih gitu. Coba kalau dari Ansar mungkin. Kalau dari gua yang pertama itu ya pasti relasi. Nah, karena gua juga jauh karena gua juga jauh dari perantauan kan. Yang kedua itu ya gimana cara manajemen waktu, manajemen apa yang diberikan dari kepala departemen gua, yang tugas yang diberikan maksudnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu seperti networking, yang dimana kita harus bisa untuk bisa improve lah dari yang sebelum-sebelumnya, Dari kekurangan zona nyaman dulu gitu ya. iya, kayak gitu. Ada nggak sih bang yang pas lu, apalagi menurut gue sih ya, kalau lu orang ada PPM tadi itu, ada nggak pengalaman paling berkesan? Jangan yang nyasar ya, jangan yang nyasar lagi. Pengalaman berkesan. Sampai. Berkesan. Apa jangan-jangan gak ada yang berkesan nih? Ya, Sih cuman rata-rata berkesan kita tuh karena di jalan. Oke. Di jalan untuk menuju ke tempat rapat, misalkan rapat tadi di Cirebon, terus juga waktu itu gue juga berangkat ke seminar nasional. Semnas itu di Sukabumi, di Nusa Putra. Itu juga gue lumayan berkesan karena gue ketemu alumni elektro angkatan 2007 yang sekarang jadi kaprodinya Nusa Putra. Elektronya Nusa Putra tuh kaprodinya adalah alumni elektro angkatan 2007. Dan juga waktu itu salah satu pembicaranya yang waktu itu nggak bisa hadir di seminar nasional juga alumni kita juga angkatan 2008, itu di Iswara 12 apa Iswara berapa gitu. Itu dari PPSDM. Itu juga alumni kita. Itu sih paling yang berkesan dari gue selama gue ikut periode, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Mungkin dari Ansar ada. kalau gua yang berkesan itu ya seperti berbagi cerita, ya yang gimana dari pendapat mereka, dari penglihatan mereka, bagaimana sudut pandang mereka tentang bagaimana elektros itu sendiri. Iya sih. Dan itu yang bikin lu orang makin erat ya hubungannya pasti. Ya. Nah, kalau gue pengen nanya dulu deh, kalau dari lu nih dengan cerita-cerita gue sama temen gue ini, menurut lu lah
dengan adanya delegasi tuh bawa pengaruh gak sih? Apalagi yang tentang akademik gini, ya kan? Pokoknya apapun yang gua anggap ada PPM-nya, ada kerja nyatanya itu ada, itu pasti pengaruhnya besar banget. Apalagi yang sekarang kita lagi ada mahasiswa baru, ya kan? Orang-orang baru yang baru kenal KMTE, ya kan? FKMI itu. Jadi pastinya itu kayak, wah gila. Apalagi yang tadi lo bilang bang, ada yang dari 2007, 2008 ya bang ya? Itu bisa jadi salah satu kaprodi. Itu kan udah ibarat kata orangnya udah gede, udah punya nama, udah punya itu kan, udah besar lah ya. Jadi pastinya itu ngebantu banget sih bang. Gitu. Oke, lanjut bang. Nah, tadi kan lo orang bilang kalau misalkan menjadi delegasi itu daftar sendiri ya kan, harus punya kemauan sendiri gitu kan. Nah, tapi kan pasti ada dong dari yang sebelumnya ngasih salah satu kayak batasan-batasan. Oh, kalau mau menjadi delegasi harus begini, harus begini, harus begini. Itu ada nggak bang? Kayak kriteria khusus gitu. Kalau kriteria khusus sih nggak ada ya. Karena memang sebenarnya kalau dibilang dari kemarin dari atas tuh kita nggak ketemu soalnya waktu itu karena kita juga online kan. Kita online dan juga periode kami itu 2 tahun. Jadi buat kita mencapai angkatan sebelumnya itu pasti jauh. Oke. Dan gue dapat info itu 2012 terakhir buat delegasi. 16, 17. Nah, sekitar 2016 2017. Sedangkan kita aja 2020 gitu. Iya. Dan rata-rata mereka juga akhirnya udah lulus kan. Iya, jauh banget gitu kan. Makanya kalau untuk info-info terkait FK dari cutting tuh kemarin tuh agak susah ya. Cuma memang ada sih dari beberapa cutting yang nawarin, cuma memang waktunya yang nggak ada sih. Dari kitanya nggak tepat, atau dari merekanya juga nggak tepat gitu. Tapi dengan ada kemauannya lu abang-abang berdua bisa gitu ya. Iya. Ya kan lu juga bisa lihat juga di website yang tadi ya. Di FKMI wilayah 7 ada di internet ada, lu searching aja. Oke. Itu berupa blogspot. Yang sekarang berupa blogspot. Itu ada informasi singkatnya sih. Tapi itu untuk koordinator wilayah yang sebelumnya, bukan yang gue menjabat. Kira-kira kapan tuh bang? Ya kalau yang menjabat itu dimasukin ya. Kalau itu gue juga nggak bisa ngasih tau ya. Oh rahasia gitu ya, rahasia pabrik gitu ya. Itu hanya Allah yang tahu ya. Wah. Bisa Oke. dijadwalin aja. Iya. Iya. Kayak dari cerita-cerita lu emang kayak waktunya emang selalu itu ya, apalagi beda daerah, beda tempatnya jauh kan. Make sense. Oke, untuk hal yang terakhir aja. Gue pengen dong audiens gue kan dari cerita-cerita abang-abang tadi pastinya tertarik kan. Gue pengen dong kasih kalian abang-abang ini kasih salah satu saran, atau enggak gue jangan satu deh, kalau bisa banyak gitu kan, saran atau masukan tentang delegasi FKMI untuk selanjutnya. Gimana? Ada nggak? Kalau dari gua saran untuk delegasi selanjutnya itu ya seperti semangat untuk kemauan dalam berorganisasi, apalagi kita itu dalam bidang di dalam cakupan KMT kan. Nah, gua berharap delegasi-delegasi selanjutnya dapat membawa nama baik KMT di delegasi FKMI sendiri. Jangan malas-malasan, selalu ikut berpartisipasi lah di FKMI. Kalau dari gue sih ya hampir mirip-mirip sama Ansar lah ya. Untuk adik tingkat yang nanti akan menjadi delegasi, semangat aja lah untuk menjalani kepengurusannya. Itu apa ya, banyak lah nanti akan jadi cerita-cerita kalian setelah kalian lulus ataupun hal-hal lainnya lah, dan kalian juga bisa ketemu teman-teman kalian juga di situ mungkin, karena ada beberapa kan beda jurusan segala macam. Dan kalau kalian dari perantau yang akhirnya nanti jadi delegasi, mungkin bisa ketemu satu daerahnya. Di situ juga besar ada lah
Paling gitu aja sih kalau dari gua untuk apa saran ya? Apa itulah apa ya? Masukan buat yang nanti akan jadi delegasi. Oke. Nih, dari tadi asisten gue yang satu ini tuh merhatiin banget gitu ya. Kayaknya ada nih Bang, calon-calon delegasi FKMI ini kayaknya ada nih asisten gue nanti kayak itu. Boleh. Ya. Ditunggu aja mendaftarnya. Nah, itu udah kenal kan kau? Nah, Elektrizen, kalian kan udah tahu nih FKMI itu kayak gimana dari informasi-informasi yang udah disampaikan oleh abang-abang gua. Dan gue sebagai moderator terima kasih ya Bang ya udah ngobrol-ngobrol sama gua, memberikan informasi ke yang lain juga ya. Nah, tidak hanya itu ya. Untuk kalian-kalian Elektrizen yang ingin tahu kelanjutannya atau pengen tahu kita ada apaan sih, ada acara apaan sih ya, yang kepo-kepo boleh follow IG kita atau TikTok kita yaitu @kmts115. Dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke, see you.